Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertani adalah seni yang menggoda, tapi kadang juga membuat frustasi. Disinilah kita akan membahas kenapa serangan jamur sulit diatasi. Kawan petani sering mengeluh tentang kegagalan fungisida, tapi apakah itu benar? Mari kita perjelas bersama-sama. Perlu kita sadari, serangan jamur tak selalu terlihat. Bahkan, tanaman yang tampak sehat pun bisa menjadi sarang spora jamur yang tidur, menunggu waktu untuk menginfeksi. Kelembapan udara tinggi dan pH permukaan tanah yang asam adalah kondisi ideal bagi spora jamur untuk berkecambah. Lantas, apakah penggunaan fungisida percuma? Tidak, asalkan digunakan pada saat yang tepat. Gunakan fungisida preventif saat tanaman sehat dan kuratif saat gejala sudah muncul. Namun, perlu juga kita sadari bahwa spora jamur bisa datang dari mana saja, bahkan dari tanah dan daun yang sudah gugur. Selain itu, tahukah kita bahwa tanaman memiliki pertahanan alamiah? Namun, saat tanaman memasuki fase kritis seperti berbunga, pertahanan alamiahnya melemah. Kita bisa membantu tanaman dengan memberikan nutrisi dan kalsium agar dinding selnya lebih kokoh. Inilah tantangan dan strategi dalam menghadapi serangan jamur. Dalam video kali ini, kita akan mengeksplorasi lebih dalam tentang cara-cara mengatasi serangan jamur yang sulit diatasi. Mari kita mulai bersama-sama. Obatnya palsu, kualitasnya turun, bahan aktifnya dikurangi. Begitu ungkapan yang sering saya dengar dari beberapa kawan petani yang mulai putus asa tatkala serangannya tak kunjung sembuh dari serangan jamur patogen. Padahal tak kurang-kurang disemprot fungisida secara rutin. Bahkan untuk beberapa merek dipakai dan dikombinasi. Apa ini palsu? Apa iya kualitasnya atau kandungan bahan aktifnya dikurangi? Saya rasa tidak. Saya percaya kawan-kawan petani ini cuma bergurau. Munculnya pertanyaan seperti tersebut dikarenakan sahabat sudah berupaya melakukan pengendalian dengan maksimal dan sesuai anjuran. Di antaranya, yang pertama, menggunakan produk fungisida dengan bahan aktif yang sesuai dengan sasaran. Yang kedua, sudah membaca dan mengikuti petunjuk aplikasi baik dosis maupun intervalnya. Yang ketiga, sudah menggunakan produk perekat untuk fungisida kontak atau penembus untuk fungisida sistemik. Yang keempat, tidak mencampur fungisida dengan lebih dari 3 macam jenis pestisida lain, dan setiap melakukan pencampuran dengan cara diencerkan terlebih dahulu atau tidak dalam kondisi pekat. Namun, kenapa serangan jamur masih terus-menerus terjadi? Tentu ada sesuatu yang luput dari perhatian kita. Mari kita bahas dan luruskan ini bersama-sama di sini. Yang pertama, coba sejenak kita perhatikan tanaman yang masih sehat di kebun. Daunnya hijau, segar, dan mulus. Sekilas tanaman itu baik-baik saja dan akan aman-aman saja. Namun, andai kata kita gunakan mikroskop untuk melihat bagian permukaan daun, mungkin sahabat akan dapat melihat spora-spora berukuran mikron yang merupakan benih fungi patogen menempel nyaman di permukaan daun. Spora-spora tersebut sedang dalam keadaan dorman atau tidur, karena kondisi permukaan di mana mereka menempel dan lingkungannya belum memungkinkan untuk berkecambah. Seperti biji-biji jagung yang tercecer di tanah yang masih kering, tidak akan berkecambah selama tanah masih kering dan tidak diberi pupuk. Ketika saatnya nanti kondisi lingkungannya sudah memungkinkan, spora-spora fungi tersebut akan pecah dorman, mengaktifkan haustarium atau akar yang menembus permukaan tanaman untuk menghisap nutrisi dari tanaman.
Sejak itulah infeksi dimulai. Fungi tumbuh berkembang menginfeksi tanaman dan membajak nutrisi dari dalam tanaman. Pada titik tertentu, perkembangan fungi ini semakin tidak terkendali dan menimbulkan gejala dan dampaknya yang merusak sel-sel tanaman. Tingginya kelembapan udara dan faktor pH permukaan tanaman sangat membantu proses berkecambahnya spora fungi patogen. Kelembapan udara yang tinggi menyebabkan sel-sel tanaman menjadi turgid, sedangkan keasaman permukaan membuat dinding sel tanaman maupun cangkang spora fungi menjadi lunak. Spora lebih mudah menetas dan berkecambah, dan sel-sel tanaman yang melunak akan mudah ditembus oleh Haustorium fungi. Kita bayangkan saja, permukaan tanaman seperti tanah, sedangkan spora fungi adalah biji jagung. Ketika tanah basah dan lembab akan menjadi lunak dan biji jagung akan mudah berkecambah dan mengembangkan akar ke dalam tanah untuk mengisap hara. Dari manakah asal lapisan asam pada permukaan tanaman? Bisa dari air hujan, terutama yang turun di malam hari dan embun. Di daerah gunung berapi aktif, air hujan berpotensi mengandung asam sulfat. Sedangkan di wilayah-wilayah yang banyak petir, terbentuk asam nitrat, dan di perkotaan padat kendaraan asam karbonik, sehingga dikenal dengan istilah hujan asam, yang bagi sebagian orang sensitif sering membuat kepala terasa pusing ketika kehujanan. Apabila hujan turun pada malam hari, esoknya senyawa asam berkolaborasi dengan karbon dan pencemar-pencemar yang ada di udara membentuk senyawa organik, ditambah debu-debu mikro yang melapisi permukaan daun tanaman. Seolah-olah permukaan tanaman jadi lahan subur bagi pertumbuhan spora jamur yang tadinya tak kasat mata. Lantas, apakah penggunaan fungisida akan percuma? Tidak. Namun, kita harus tahu kapan dan bagaimana dan apa fungisida yang harus kita pakai. Saat tanaman masih tampak sehat dan belum muncul gejala serangan fungi patogen, gunakan fungisida preventif untuk mencegah atau mematikan fungi agar tidak berkecambah. Biasanya berupa fungisida kontak. Namun, ketika sudah tampak gejala infeksi, gunakan fungisida kuratif untuk menghambat atau membunuh jamurnya. Di tengah kita berupaya mengendalikan serangan fungi patogen dengan aplikasi fungisida, masih akan ada spora-spora pendatang yang memanfaatkan celah waktu di mana efikasi fungisida mulai berkurang. Maka spora-spora akan berkembang cepat menjadi koloni baru yang terus menginfeksi selama kondisi permukaan tanaman masih seperti yang saya bahas sebelumnya. Langkah awal dalam melindungi tanaman dari fungi patogen adalah mencurigai adanya spora-spora yang terinvestasi di permukaan tanaman atau lingkungannya. Apabila di malam hari turun hujan, segera di pagi harinya semprot tanaman dengan bahan yang dapat mengurangi atau menetralisir keasaman pada permukaan tanaman. Sahabat bisa menggunakan Cleanop yang merupakan mineral aktif dengan kemampuan menyerap senyawa asam dan anion sekaligus memberikan lapisan pelindung berupa partikel mineral kationik yang mempersulit spora fungi berkecambah. Aplikasi Cleanop bisa menjadi upaya pencegahan sebelum spora aktif berkecambah maupun spora-spora pendatang baru di tengah upaya pengendalian dengan fungisida. Yang kedua, selain air hujan pada malam hari, penyemprotan pupuk daun yang bersifat asam juga berpotensi meninggalkan lapisan asam pada permukaan daun. Penggunaan pupuk daun memang tak bisa ditinggalkan karena penting untuk akselerasi pencukupan kekurangan hara secara cepat, terutama pasca serangan atau penyakit. Tapi di sisi lain juga menguntungkan musuh tanaman atau fungi. Maka dianjurkan menggunakan pupuk daun yang mempunyai kisaran pH antara 6,5 hingga 8. Beberapa pupuk daun yang direkomendasikan dan mempunyai kisaran pH tersebut diantaranya Pronum untuk vegetatif, Focuska untuk masa generatif, dan untuk yang organik Orbios dan Starka. Yang ketiga,
fokus para aplikator fungisida yang saya amati biasanya hanya pada tanaman. Padahal yang namanya spora ada di mana-mana, termasuk di atas mulsa, juga pada daun-daun yang sudah gugur di tanah. Spora yang dorman akan terbawa angin, kaki serangga, tangan manusia, percikan tetes hujan yang memantul mengenai daun, dan beberapa jalan lainnya. Alhasil, mereka akan kembali lagi ke tanaman, dan begitu kondisi memungkinkan, mereka akan kembali menyerang tanaman. Saran kami, sebaiknya penyemprotan fungisida kontak ditargetkan juga pada mulsa, permukaan tanah di sekitar tanaman kita. Cukup yang berdekatan saja, tidak perlu semuanya. Apabila ingin hemat, pakailah bahan perata atau pembasah atau surfaktan. Yang keempat, pertahanan alamiah tanaman yang rendah ibarat benteng tanpa serdadu penjaga, sehingga mudah ditembus oleh musuh. Selama fase vegetatif, tanaman masih mampu mempertahankan diri terhadap penyakit dan kondisi ekstrim, sehingga lingkungan dengan aktif membentuk senyawa phytoalexin, yaitu semacam antibiotik yang dibentuk secara alamiah untuk menangkal serangan patogen dan tekanan dari luar. Ini karena beban metabolisme tanaman masih ringan. Begitu memasuki masa primordia bunga, beban metabolisme meningkat tajam. Energi tanaman terkuras untuk mensintesis karbohidrat dan akan semakin berat manakala tanaman berada pada fase generatif. Kira-kira sama kondisinya dengan seorang wanita yang sedang hamil. Tanaman tak lagi optimal membentuk phytoalexin. Itulah sebab mengapa serangan patogen lebih sering menggila di saat-saat tanaman mulai menjelang berbunga hingga berbuah. Akibatnya, musuh yang sejak lama untuk bercokol dengan mudahnya menerobos. Ditambah, kondisi iklim yang tidak kondusif seperti saat peralihan musim ikut serta memperlemah ketahanan tanaman. Inilah yang disebut faktor abiotik dan membuat metabolisme adaptif tanaman menjadi kacau. Mempersiapkan daya tahan menjelang fase-fase kritis tersebut sangat membantu dalam upaya menekan perkembangan fungi patogen. Saran kami, cukupi nutrisi terutama fosfat menjelang tanaman berbunga. Karena fosfat adalah bahan pembentuk adenosin trifosfat atau semacam energi bagi tanaman, agar cadangan energi tanaman mencukupi saat menghadapi tekanan luar atau serangan hama, penyakit, dan cuaca. Selain mencukupi cadangan energi, aplikasi kalsium berbentuk tepung tidak larut air juga sangat direkomendasikan. Kalsium merupakan salah satu komponen penting penyusun dinding sel tanaman. Dengan kecukupan kalsium, dinding sel yang terbentuk lebih tebal dan kokoh sehingga menyulitkan Haustorium fungi untuk menempel. Dan satu hal lagi, kebiasaan mencampur berbagai produk fungisida dalam sekali penyemprotan dan penggunaan dosis melebihi anjuran ditengarai menjadi penyebab melemahnya kemampuan tanaman membentuk phytoalexin. Bisa pula terjadi tanaman sahabat selain melawan serangan patogen juga harus melawan fitotoksisitas racun pestisida yang berlebihan. Kadang kita mengira suatu gejala plasmolisis akibat serangan jamur itu adalah dampak dari serangan jamur itu sendiri. Bagaimana tips-tips mencampur pestisida yang benar akan kita bahas dalam video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami hari ini. Semoga tips dan wawasan yang telah kami bagikan dapat membantu sahabat menghadapi serangan jamur dengan lebih baik. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman petani lainnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Selamat bertani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.